Sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 10 IPA 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Ya, Bu. Oke. Ini baru pertama kali ya kita Gimit 10 IPA 5. Kemarin udah Ibu sampaikan kita presentasi untuk kelompok yang pertama ya. Ketua kelasnya siapa? Iya, Bu. Bilang, Bu. Gimana? Siapa? Ketua kelasnya? Saya, Bu. Gilang. Iya, Bu. Oke, Gilang kemarin udah kirim nama kelompoknya atau belum ya? Atau Udah, Bu. udah ya? Gilang ya, sebentar ya. Gilang 10 kali. Oke. Baik, perkenalan dulu ya. Nama Ibu bukan Ermi ya. Itu guru terdahulu yang sudah tiada lagi. Ibu menggantikan beliau. Itu guru terdahulu kita di SMA Negeri 3. Ibu menggantikan beliau. Nama Ibu sebenarnya adalah Nur Supiati. Kalau di sekolah dipanggilnya Sopi. Ibu Sopi. Kalau Bu Nur ada lagi nama guru lain ya. Namanya Bu Nur Hayati, guru kimia. Ngajar kalian nggak ya? Nggak ya? Kalian guru kimianya siapa? Pak Antoni, Bu. Pak Antoni. Antoni. Oke, Pak Antoni. Baik, untuk kelompok satunya sudah siap belum ya? Oke. Sudah, Bu. Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Baik. Tapi sebelum itu, Ibu mau penguatan materi sebentar ya, boleh ya? Untuk bab yang pertama. Kemarin sudah dibaca belum ya? Tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara pemerintah negara. Nah, yang Ibu tanyakan, di sini kan ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan tentang nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 3. Apa saja? Aduh. Ayo, nilai-nilai Pancasila. Apa saja? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa saja? Ada yang bisa menjawab atau belum? Belum bisa? Belum pernah dengar atau gimana? Belum pernah dengar? Nilai-nilai Pancasila? Belum? Ya, Ya, Bu, nilai-nilai Pancasila. ketuhanan yang Maha Esa belum bentuk. Itu silanya. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Baik, Ibu jelaskan ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu nilai yang tidak dapat diubah. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ada 5 pula. Nilai dasar yang tidak bisa diubah ya. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kedua setelah nilai dasar adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran nilai dasar ke dalam bentuk peraturan, perundang-undangan. Jadi undang-undang itu juga disebut dengan instrumen ya. Bisa disebut dengan instrumen. Yang ketiga, ada nilai praksis.
Nilai praksis ini adalah penjabaran nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan nyata, prakteknya, implementasinya. Misalkan, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, itu termasuk dalam nilai praksisnya ya, nilai praktek. Oke? Sudah dapat 3 itu nilai Pancasila. Coba sebutkan lagi nilai Pancasila yang pertama apa? Nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai yang tidak bisa diubah. Oke, nilai yang tidak bisa diubah. Yang kedua? Nilai instrumental. Oke, nilai instrumental. Yang ketiga? Nilai praksis. Oke, nilai praksis. Yang terdapat dalam nilai dasar yang tidak dapat diubah apa saja? Nilai ketuhanan, Oke, nilai ketuhanan, kerakyatan, apalagi? Keadilan, kemanusiaan, persatuan. Itu sesuai dengan silanya ya. Oke. Nilai dasar, nilai yang tidak dapat diubah. Tapi Pancasila itu bersifat dinamis. Dalam artian kan dia bisa berubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan zaman. Tapi nilai dasarnya tetap tidak bisa berubah. Tidak bisa diubah ya nilai dasarnya, tapi yang bisa diubah apa? Nilai yang selain nilai dasar yaitu instrumental dan praksis. Oke, paham ya sampai di situ? Kemudian ada tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ada yang menurut Montesquieu dan ada yang menurut John Locke. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif yang apa tugasnya? Membuat undang-undang. Membuat undang-undang atau membuat peraturan ya. Kemudian yang eksekutif? Menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, menjalankan undang-undang, melaksanakan undang-undang. Kalau yang yudikatif? Merumuskan undang-undang. Merumuskan undang-undang yang legislatif. Itu legislatif ya? Iya. Mempertahankan undang-undang. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oke. Kalau singkatnya itu dia yang mengawasi atau mengadili jika ada pelanggaran terhadap undang-undang. Itu yudikatif ya, peradilan, yudikatif. Sedangkan yang menurut John Locke itu ada 3 juga, cuma sedikit berbeda. Yang pertama tetap legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga federatif. Federatif ini itu yang menjalankan fungsi hubungan luar negeri. Oke, sebenarnya fungsi federatif ini juga ada di fungsi pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, tapi masuknya ke eksekutif. Eksekutif yang menjalankan hubungan luar negeri. Oke, makanya kita eksekutif kan presiden bersama dengan menterinya. Makanya ada menteri luar negeri dan juga presiden juga bisa melaksanakan fungsi tersebut. Oke? Perbedaannya, kalau misalkan Montesquieu ini, dia pemisahan kekuasaan. Kalau yang kita anut, memang yang Montesquieu, tapi pembagian kekuasaan. Ada yang tahu bedanya? Pemisahan dan pembagian kekuasaan, ada yang pernah dengar? Fungsi lembaga terpisah tidak ada kerjasamanya. Oke. Kalau yang pemisahan kekuasaan tidak ada kerjasamanya. Bukan tidak ada kerjasama sama sekali, tapi maksudnya seperti ini. Kalau pemisahan kekuasaan, itu masing-masing dari fungsi tidak ada yang boleh ikut campur. Oke, kalau pembagian kekuasaan, boleh ada yang ikut campur. Contohnya kalau di kita kan karena pembagian kekuasaan, presiden boleh melaksanakan fungsi legislatif. Maka dari itu, presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Oke, paham ya? Kita kenapa disebut dengan pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan.
Nah, kemudian yang Ibu mau sampaikan biasanya banyak dari kalian yang belum bisa membedakan antara sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara. Sistem pemerintahan kita apa? Republik. Sistem pemerintahan kita apa? Waduh. Sistem pemerintahan. Presidensial. Oke, presidensial ya kan ya. Presidensial. Nah, sedangkan yang di dunia itu ada dua. Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Kita sudah pernah menganut keduanya. Kita di awal kemerdekaan kita menganut parlementer ya. Namun semenjak demokrasi terpimpin berubah menjadi presidensial. Oke, nggak apa-apa Audrey. Oke, sistem pemerintahan presidensial itu tugas kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Kemudian presiden berhak untuk membentuk kabinet. Kabinet terdiri dari menteri-menteri ya. Oke, kabinet terdiri dari menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan bedanya dengan parlementer, parlementer itu sesuai dengan namanya yang utama adalah parlemen. Siapa parlemen yang ada di Indonesia? Yang memegang fungsi parlemen di Indonesia siapa? Masyarakat ya, Bu? Parlemen, bukan. Itu lembaga-lembaga. MPR. Apa? MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Masih belum tepat sih, tapi mendekati. DPR ya. DPR. Oke, DPR. Yang memegang fungsi parlemen adalah DPR. Yang berhak untuk membentuk kabinet itu parlemen. Kemudian parlemen juga memilih perdana menteri. Oke. Kepala negara dipegang oleh presiden atau raja, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Itu bedanya dengan presidensial ya. Kemudian ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia apa? Presidensial. Bukan, itu sistem pemerintahan. Demokrasi. Demokrasi. Bukan, itu ideologinya tuh. Demokrasi bukan. Republik. 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 Oke. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Ingat ya, ada bentuk negara loh. Ada satu lagi tuh. Bentuk negara, bentuk pemerintahan beda. Bentuk pemerintahan kita republik. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. Sedangkan bentuk pemerintahan yang di dunia ada 3. Yang pertama monarki. Monarki itu dipimpin oleh raja. Monarki dibagi menjadi 2, ada monarki absolut dan monarki konstitusional. Yang absolut itu raja memegang kekuasaan penuh. Tidak ada yang bisa melawan raja. Sedangkan yang konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh aturan. Oke. Yang kedua ada bentuk pemerintahan aristokrasi. Itu dipimpin oleh cendekiawan. Contohnya dulunya itu seperti Taliban yang lagi booming sekarang ya. Taliban itu cendekiawan. Yang ketiga, republik yang dipimpin oleh presiden. Oke, itu bentuk pemerintahan. Terakhir, bentuk negara. Bentuk negara Indonesia. Apa? Kepulauan, Bu. No. Bukan. Bentuk negara. NKRI. NKRI. Satuan. Oke, boleh deh NKRI. Negara Kesatuan. Oke, Negara Kesatuan. Itu negara Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya negara federal. Negara federal itu sama dengan serikat. Contohnya jelas Amerika Serikat, Australia ya. Terdiri dari beberapa negara bagian.
Bedanya dengan kita, kalau negara kesatuan itu hanya mempunyai konstitusinya satu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kalau negara serikat itu mempunyai beberapa negara bagian, yang negara bagian tersebut boleh membuat undang-undang dasarnya masing-masing. Kalau di Amerika itu ada 56 negara bagian. Masing-masing dari negara bagian itu ada undang-undangnya sendiri. Oke, paham ya? Baik, untuk kelompok 1. Sudah siap ya? Kelompok 1, silakan presentasi, Ibu kasih waktu. Langsung saja ya. Oke. Udah ada nampak PPT-nya? Oke, baik, sudah. Oke, baik. Selamat pagi untuk Ibu Sophie ya. Untuk teman-teman juga selamat pagi. Oke, selamat Jadi pagi. saya adalah moderator dari kelompok 1 yaitu membahas tentang demokrasi parlementer. Untuk demokrasi parlementer ini, kami akan menjelaskan demokrasi itu artinya apa. Oke, pertama yang menjelaskan ini adalah teman saya sendiri yaitu Dita. Untuk Pradita, saya persilakan untuk menjelaskan demokrasi sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam demokrasi itu apa, teman-teman yang ada di sini tahu nggak ya demokrasi itu apa? Coba deh ya, Kania. Demokrasi itu apa sih, Kania? Demokrasi itu salah satu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya punya hak yang setara. Oh, nah jadi demokrasi itu sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Nah, sama yang kayak ditunjukin di slide-nya itu, kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos, rakyat, dan kratos, kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Sama yang kayak disebutin oleh Kania, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Nah, di sini ada beberapa pengertian demokrasi lainnya menurut beberapa ahli, seperti dari Pak Abraham T. Lincoln. Demokrasi itu, sebentar ya, ini ada nge-lag sedikit. Sorry, kemute tadi ya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, untuk Pak Henry B. Mayo, menurut dia, demokrasi adalah kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Yang terakhir di sini ada Pak Sidney Hook. Menurut Pak Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
era demokrasi liberal nih yang bertahan dari 1950-1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pradita. Selanjutnya untuk ciri-ciri demokrasi akan dibacakan oleh teman saya Nibras. Baik, untuk ciri-ciri demokrasi itu dengan menentukan kebijakan sesuatu dengan keinginan masyarakat dalam suatu negara demokrasi akan tercipta suatu kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada memiliki perwakilan rakyat. Indonesia itu memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang biasa disebut singkatannya itu DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakili melalui anggota DPR ini. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Lalu yang ketiga, ada keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintahan berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya dan bukan hanya semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Saya tambahkan 2 lagi ciri-cirinya ya. Nah, lalu yang keempat itu ada menerapkan ciri-ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta ini harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang terakhir ada terdapat sistem kepartaian. Partai itu adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Nah, tujuannya itu untuk apa? Nah, tujuannya itu agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Untuk selanjutnya akan dijelasin oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nibras. Selanjutnya untuk tujuan demokrasi akan dibacakan oleh Zafira. Oke, sekarang slide-nya deh. Slide-nya, Audrey. Iya, ini udah tujuan demokrasi kan? Belum. Nampak nggak? Belum. Oke, baik, sebentar. Kalau udah kayak gini? Oke. Tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjamin hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara
dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalan keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Selama pemerintahan, demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan juga berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Sekian dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Zafirat atas penjelasan yang bagus. Selanjutnya untuk macam-macam demokrasi. Oke, baik. Saya persilakan untuk Diva. Oke, baik. Bagian ini sekilas saja. Jadi, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, itu ada 4 macam demokrasi sejak tahun 1945 sampai sekarang. Macam-macamnya itu ada demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila reformasi. Namun kita nggak kemana-mana, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai demokrasi parlementer. Oke. Terima kasih Diva. Untuk demokrasi parlementer akan dijelaskan oleh teman saya Felisa. Silakan Felisa. Terima kasih Audrey. Jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Era demokrasi parlementer liberal itu terjadi di antara tahun 1950 sampai tahun 1959 yang dikenal juga sebagai era demokrasi parlementer. Era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia ternyata pernah menganut sistem ini loh, mulai dari 17 Agustus 1945 sampai dengan 5 Juli 1959. Tokoh-tokoh yang Indonesia mempercayai dibutuhkannya demokrasi parlementer atau dikenal sebagai demokrasi liberal, diantaranya adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syakir. Menurut keduanya, sistem pemerintahan tersebut mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Bagi bagian saya ini, mungkin kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyakan sekarang atau nanti di bagian section pertanyaan. Sekian dari saya, terima kasih. Akan saya lanjutkan materi berikutnya kepada teman saya. Baik, terima kasih untuk Felisa. Berikut adalah sejarah demokrasi parlementer yang akan dijelaskan oleh Leni dan Nadia. Untuk Leni dan Nadia, saya persilakan. Baik, karena Nadianya pada saat ini sedang berhalangan untuk hadir, mungkin akan digantikan oleh Diva. Baik, sejarah demokrasi parlementer. Cikal bakal sistem demokrasi parlementer terlacak di zaman peradaban Yunani kuno. Terdapat sebuah kota polis yang disebut Athena. Dalam makalah demokrasi dulu, kini, dan esok karya Wasino terungkap bahwa polis dikenal saat itu sebagai tempat pusat ilmu dan pembelajaran. Di sana, pembuatan keputusan terkait masalah masyarakat dan kehidupan kota dilakukan dengan mencari suara terbanyak atau musyawarah. Akan tetapi, seiring hilangnya peradaban Yunani kuno, sistem demokrasi ini juga turut memudar. Dalam Plato, Apologia Pidato Socrates yang diabadikan Plato. Di zaman abad pertengahan yang beralih ke modern, Eropa mengalami masa Renaissance atau zaman pencerahan. Demokrasi yang semula kehilangan eksistensi mulai digali kembali di daratan Eropa. Bukan hanya itu, bahkan pemikiran sistem tersebut menjadi unsur fundamental yang dikatakan sebagai pedoman hidup beberapa tokoh.
Baik, bagian selanjutnya akan diteruskan teman saya. Baik, di sini saya akan meneruskannya, yaitu Simon Petrus Lilijajadi dalam salah satu bukunya, yaitu Petualangan Intelektual, yang diterbitkan di kota Yogyakarta, Kanisius pada cetakan tahun 2014, pada halaman 271 sampai 277, mengungkapkan bahwa tokoh yang terkenal dalam sistem demokrasi adalah John Locke, Rousseau, dan Montesquieu. Teori yang didasari oleh para filsuf Yunani kuno saat itu dirancang ulang sedemikian rupa oleh mereka hingga melahirkan berbagai macam aliran, salah satunya demokrasi parlementer. Setelah itu, banyak negara Eropa dan dunia yang menggunakan demokrasi tersebut dalam sistem pemerintahannya. Di Indonesia sendiri, Muhammad Hatta mengamini bahwa sistem dengan memperhatikan suara masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah negara. Misalnya dalam bidang politik nih, ia menekankan adanya musyawarah. Di ranah ekonomi, yang menyarankan dibutuhkannya gerakan gotong royong untuk membangun ekonomi rakyat bersama. Sementara itu untuk bidang sosial sendiri, yang menyarankan untuk memberi jaminan terhadap perkembangan sumber daya manusia. Singkatnya, rakyat diprioritaskan sejahtera ketika menjadi bagian dari suatu negara. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintah pada saat itu kurang stabil, dan akibatnya program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya demokrasi ini berakhir secara yuridis pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang mana itu disebut juga dengan Dekret Presiden. Oke, dilanjutkan materinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ciri-ciri sistem parlementer akan dibacakan dan dijelaskan oleh Alia. Baik, terima kasih. Untuk ciri-ciri sistem parlementer, 1. Pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden atau Raja berperan sebagai kepala negara. 2. Lembaga eksekutif Presiden dipilih oleh lembaga legislatif. Lalu, Raja dipilih berdasarkan peraturan atau undang-undang. 3. Perdana Menteri punya hak istimewa prerogatif yang bisa mengangkat dan menurunkan menteri. 4. Menteri terbatas tanggung jawabnya pada lembaga legislatif. 5. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan demokrasi parlementer. Slide ini akan dibacakan oleh Giselle. Untuk Giselle, saya persilakan. Untuk bagian kekurangan demokrasi parlementer akan saya bacakan. Yang pertama, jabatan kuasa eksekutif kabinet bergantung pada dukungan parlemen yang berakibat suatu waktu bisa dijatuhkan parlemen. 2. Periode pemerintahan eksekutif tidak selalu berjalan sesuai tergantung suara dari parlemen. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet bisa dapat ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatan yang karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. 3. Waktu pelaksanaan pemilu selalu berubah-ubah. 4. Eksekutif berpotensi mengendalikan parlemen ketika mayoritas pendukung atau teman partainya ternyata banyak yang menjadi parlemen. 5. Parlemen dijadikan wadah kaderisasi para calon eksekutif. Mereka dimanfaatkan untuk mengisi jabatan eksekutif dan menteri dengan pengalamannya selama parlemen. Baik, terima kasih. Masuk kepada kelebihan demokrasi parlementer, ini adalah submateri yang terakhir yang dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, untuk pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang merupakan satu bagian partai. Yang kedua, pelaksanaan yaitu tanggung jawab dan pembuatan kebijakannya itu jelas. Yang ketiga, pengawasan parlemen terhadap kabinet ketat sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah keputusan jika terjadi sesuatu masalah dapat didapatkan tanpa memakan waktu yang banyak. Oke, ini aja submateri dan materi-materi yang kami bagikan dari hasil diskusi kami ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.
Baik, tidak ada yang bertanya. Oke. Jadi saya mengambil kesimpulan di sini seperti yang sudah Ibu Sophie bilang di awal pada penguatan materi tadi. Sistem parlementer ini adalah sebuah sistem pemerintah yang parlemennya memiliki peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Parlemennya itu tadi dikatakan bahwa parlemennya adalah DPR. Dan menurut saya pribadi yang dapat sangat mudah untuk mengingat bahwa parlemen ini kita bisa membandingkannya dengan presidensial. Jika presidensial itu, presiden itu berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Jika ada yang menginginkan PPT ini, bisa diminta kepada rekan saya, yaitu Pradita yang membuat dan mendesain PPT ini sehingga menjadi bagus seperti ini. Terima kasih untuk Pradita. Permisi. Iya. Saya ingin bertanya. Oke, baik. Yang sebelumnya yang akan menjawab adalah anggota saya. Oke, silakan. Jadi kan di slide 7 dikatakan singkatnya rakyat sejahtera dengan kebijakan ini. Terus dikatakan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Apa yang membuat kebijakan itu tidak berjalan dengan baik? Terima kasih. Oke, untuk Leni ataupun Diva, silahkan dijawab. Untuk jika tidak ada informasi yang sangat jelas, bisa dipending nanti untuk jawab di WhatsApp saja. Karena jika tidak bisa menjawab, daripada membuat informasi yang salah, menurut saya seperti itu. Untuk Oke. Audrey, boleh dipotong sebentar, sorry. Jadi buat kan ini selagi teman-teman saya mencari jawabannya, apakah ada dari teman-teman yang audiens ini yang tahu jawaban pertanyaan dari siapa tadi? Sorry, yang nanya. Iya, tadi yang bertanya siapa? Rifki Zidan. Apakah dari teman-teman yang tahu jawaban pertanyaan dari dan ini boleh diberitahu dulu selagi teman saya mencari jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang bisa menjawab. Mungkin nanti ya kan, daripada kesalahan info. Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Saya akan bertanya sekali lagi, apa ada yang mau bertanya? Oke, jika begitu saya akhiri presentasi ini. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Akhir kata, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Rifki Zidan tadi, mengapa demokrasi parlementer tidak berumur panjang? Oke ya, saya jawab ya. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun. Demokrasi parlementer berakhir saat dikeluarkan pada 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Sehingga Soekarno menganggap sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Pradita. Untuk Zidan, apa itu sudah dapat dimengerti atau jelas? Oh, oke. Sudah dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, Bu, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah sangat baik sekali dalam penyampaian materinya tentang demokrasi parlementer. Tapi kalau misalkan ada masukan, jangan tersinggung ya. Ibu hanya memberikan masukan saja. Nah, begini. Untuk penyampaian tadi sudah sangat bagus. Bahkan Ibu dengarnya kayak, waduh, lagi dijelasin sama YouTuber ya. Cara penyampaiannya sudah sangat lihai sekali, tidak membosankan, dan kerjasamanya juga baik dalam pembagian materinya.
Cuma di sini yang Ibu mintakan kemarin demokrasi parlementer atau demokrasi-demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Benar ya? Tapi dalam penyampaian materinya itu lebih ke teori demokrasi atau demokrasi parlementernya. Sedangkan dalam aplikasi atau sejarah dari demokrasi parlementer yang pernah dianut oleh Indonesia belum dijelaskan secara rinci. Oke? Benar ya? Itu lebih ke demokrasi parlementer saja. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Dalam pelaksanaan demokrasi parlementer ini sebenarnya tadi sudah disampaikan juga di dalam makalahnya, PowerPoint-nya. Itu kalau demokrasi parlementer sebenarnya yang benar-benar sudah dijalankan itu dari 1950 setelah RIS ya, 1950 sampai 1959. Tapi sebenarnya kita sudah melaksanakan demokrasi parlementer itu semenjak awal kemerdekaan. Pertama begini, pas setelah kita proklamasi kemerdekaan, sebenarnya kita sistem pemerintahan presidensial. Oke. Kemudian ada perombakan kembali, dikeluarkanlah maklumat pemerintah nomor 10 16 Oktober 1945. Itu awal bahwa kita dari sistem presidensial beralih menjadi sistem pemerintahan parlementer. Itu pertama kali, makanya ada Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menterinya, kemudian Muhammad Hatta. Oke, benar ya? Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, presidennya tetap Soekarno. Kemudian kita masuk ke RIS, Republik Indonesia Serikat, karena pada saat itu kita meminta pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Belanda ingin mengajukan syarat jika mau diakui kemerdekaannya maka harus menjadi RIS. Nah, setelah RIS ini dilaksanakan tidak sampai 1 tahun, itu dikembalikan menjadi negara kesatuan. Tidak cocok kita menggunakan bentuk negara serikat. Oke, demokrasi parlementer baru dijalankan 1950 sampai 1959, tidak disebutkan siapa saja Perdana Menterinya. Perdana Menterinya pada saat itu yang terkenal ya ada 7. Kita kenapa yang tadi ditanyakan oleh Rizky ya, Rizky kenapa dia kebijakannya bagus tapi tidak berjalan dengan baik? Karena begini, demokrasi parlementer itu kan paling utama yang paling berkuasa adalah parlemen, yaitu pada saat itu DPR. Benar ya? Nah, parlemen atau DPR ini mempunyai hak mosi tidak percaya. Itu boleh dikeluarkan oleh yang kalah dalam pemilu atau yang disebut dengan oposisi. Sering dengar ya oposisi ya? Oke. Kalau misalkan mosi tidak percaya itu diterima, maka kabinet harus dibubarkan. Dibentuk dengan yang baru. Makanya dalam waktu kurun 9 tahun itu sudah 7 kali ganti kabinet. Kalau kita pakai presidensial, berarti 7 kali ganti presiden. Bayangkan, program kerjanya baru sedikit berjalan, sudah diganti yang baru. Makanya, sebenarnya program kerjanya bagus-bagus, tapi tidak bisa terlaksana karena diganti terus-menerus. Karena tidak cocok, karena kita pada saat itu, bahkan sampai saat ini, itu belum siap untuk berdemokrasi. Maka dari itu, Rizky, suaranya? Oke, sebentar ya Rizky. Gak apa-apa. Maka dari itu, bentuk atau sistem pemerintahan parlementer ini tidak bisa stabil jika dilaksanakan di Indonesia. Begitulah, karena terlalu sering berganti-ganti kabinet. Oke, gak apa-apa. Baik, untuk Rizky kira-kira sudah mengerti kenapa kurang baik dalam pelaksanaannya? Ya Bu, sudah saya mengerti Bu. Oke, nggak masalah ya. Yang penyampaian oleh kelompok 1 itu tidak ada masalah. Sudah, bahkan Ibu belum menjelaskan bagaimana cara penyampaian materinya, mereka sudah tahu tahapan-tahapannya. Nah, untuk yang berikutnya, kelompok yang kedua berarti tentang demokrasi terpimpin ya. Kelompok 2? Iya Bu. Oke, tentang demokrasi terpimpin. Nah, karena kelompok 1 ini Ibu lihat sudah sangat bagus, kira-kira kelompok 2 harus bisa lebih baik lagi.
Dan Ibu minta begini, kalau misalkan besok minggu depan Ibu mau mengenal lagi satu persatu anggota-anggotanya, jadi biar lebih ingat, Ibu mau perkenalannya beda. Jadi begini, kan ada moderator satu. Moderator membuka jalannya diskusi, kemudian moderator memperkenalkan diri. Perkenalannya menyebutkan nama, alamat rumah, tapi nggak usah yang detail banget, bilang aja komplek perumahannya gitu kan. Yang ketiga, sebutkan asal sekolah, SMP dulu. Oke. Kemudian yang keempat, apa yang dibenci, apa yang tidak disukai. Boleh tentang hewan, boleh sifat seseorang, boleh, tapi jangan nama orang ya. Tidak. Oke? Hewan, sifat, suatu benda atau apalah itu sebutkan. Nah, setelah menyebutkan, itu beralih ke anggota berikutnya. Anggota berikutnya sebelum memperkenalkan diri harus mendefinisikan dulu apa yang dibenci sama anggota kelompok sebelumnya. Ngerti nggak? Baru dia perkenalan diri. Misalkan moderator udah menyebutkan nih apa yang dibenci, misalkan kecoa. Masuk ke anggota berikutnya. Anggota berikutnya harus bilang dulu kecoa itu apa. Kecoa itu adalah jenis serangga yang sangat menjijikan. Kalau misalkan terbang itu sangat menakutkan, ya kan? Setelah itu baru perkenalan. Begitu seterusnya. Itu disebut dengan kalimat transisi. Kalimat sambung menyambung. Ya? Paham ya? Kira-kira paham nggak nih kelompok 2? Kelompok 2? Paham, Bu. Paham? Bisa ya? Paham, Bu. Boleh dipersiapkan deh. Tanya sama anggota kelompoknya, kok benci apa, kok nggak suka apa, gitu. Biar dipersiapkan apa definisinya, biar kalian nggak gagu-gagu juga nanti pas presentasi. Oke? Siap ya kelompok 2? Mohon maaf Siap, nih, Bu. standarnya lebih tinggi lagi karena kelompok 1 udah sangat bagus. Oke? Jangan sampai kalah dengan kelompok 1. Oke? Kelompok berikutnya juga ya, perkenalannya juga sama. Ada yang tidak dimengerti kira-kira baik dari materinya ataupun dari penjelasan Ibu tentang bagaimana cara presentasinya, silakan. Tidak ada? Sudah dimengerti semua? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan tiba-tiba ada mau bertanya, tidak mengerti, boleh disimpan dulu untuk minggu depan ditanyakan, boleh. Tentang demokrasi parlementer kalau misalkan ada yang belum mengerti. Oke? Baik, untuk pertemuan kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membantu Ibu dalam menyampaikan materinya. Dan salam kenal dari Ibu. Baru pertama kali kita meet ya. Nibra, itu kamu di galaksi mana ya? Kok merah-merah itu? Di mana itu? Background. Galaksi apa itu? Ada ya galaksi, siapa yang suka belajar astronomi? Galaksi apa aja gitu? Galaksi atau nebula itu? Ada yang tahu nggak? Ibu juga kurang paham itu, nebula atau galaksi itu. Bah, kurang tahu sih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Baik, sampai di sini aja ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih.